Shalom, selamat malam Bapak. Memperkenalkan nama lengkap saya Antonius Bunga, NIM 2003030111, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2020. Bab 1, Pendahuluan. Saat ini di area modern, segala aspek kehidupan berkaitan erat dengan globalisasi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin mendukung adanya proses globalisasi yang mengarah pada digitalisasi. Digitalisasi dimulai pada sekitar era 90-an. Proses digitalisasi menimbulkan budaya baru di tengah maraknya globalisasi. Dalam hal ini, berhubungan dengan keluarga yang merupakan tempat yang paling mendasar untuk membangun sebuah pola pikir dan tindakan seseorang. Keluarga juga memiliki peranan penting dalam membentuk budaya yang bersifat terus-menerus. Seiring perkembangan budaya yang mengarah pada digitalisasi, peranan keluarga sedikit tergantikan dengan maraknya era digital. Fenomena digital tidak bisa dipungkiri lagi karena sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Digitalisasi bukan lagi sebagai pilihan dan bukan pula keharusan, melainkan kenyataan yang mau tidak mau harus diterima. Keterbukaan pikiran dan rasa keingin tahu yang menjadikan fenomena tersebut sebagai realita, terutama di kota-kota besar. Dari kenyataan tersebut yang mendasar adalah tingkat kepentingan digital user dan prioritasnya. Apakah ia menjadikan hal tersebut sebagai pilihan atau justru sebagai sebuah kebutuhan? Disinilah yang menjadi peran utama keluarga untuk membentuk pribadi yang selektif, bijak, dan melek teknologi. Selama ini, manusia hidup di tengah-tengah budaya. Menurut Cohen Jarningrat, kebudayaan merupakan seluruh hasil cipta rasa dan karya manusia. Cohen Jarningrat mendefinisikan ada 7 unsur yang membentuk kebudayaan dan masyarakat, salah satu yakni kesenian dan teknologi. Saat ini eksistensi kesenian kain menurun di kalangan masyarakat. Berbanding terbalik dengan keberadaan teknologi, teknologi semakin diakui dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Selain untuk membantu dalam bidang ilmu pengetahuan, pada kenyataan digitalisasi terkesan lebih banyak dampak negatifnya. Di kehidupan kekeluarga, dampak tersebut semakin terasa dengan hadirnya gadget. Gadget mendorong seorang acuh dengan lingkungannya, termasuk keluarga. Intensitas interaksi antar anggota keluarga menjadi berkurang. Bahkan gadget juga menjadikan hubungan dengan keluarga menjadi renggang karena gadget user lebih asik dengan dunia mayanya. Penggunaan gadget yang lebih juga menjadikan seorang malas dan bahkan bisa menurunkan kemampuan akademik. Kehadiran gadget menimbulkan istilah generasi menunduk. Di tempat umum, banyak orang lebih mementingkan gadget daripada bersosialisasi dengan lingkungannya. Sebenarnya, hal tersebut tidak akan menjadi apabila seorang mempunyai bekal yang cukup dari keluarga mengenai pentingnya sosialisasi sehingga tidak menggantungkan peran personal dalam mengontrol diri masyarakat.
Saat ini pemerintah mendorong membentukkan sikap mulai memberikan pelayanan publik melalui digital dan manfaatkan era digital untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Pemerintah juga memberikan fasilitas, misalnya Wi-Fi publik. Pemerintah mendukung penggunaan era digital disertai pengawasan yang baik. Saat ini banyak tempat umum yang diawasi oleh petugas dari pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat mampu memanfaatkan era digital dengan tidak melebihi batas dan tenggelam di era digital. Bab 2. Pembahasan. Penetrasi internet dalam ruang publik masyarakat Indonesia mengalami intensitas kenaikan dalam setiap tahunnya. Menurut data yang dilansir dari Wijaya 2014, jumlah pengguna internet yaitu sekitar 72,7 juta jiwa. Dari populasi Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Dari sejumlah tersebut, 62 juta adalah pengguna aktif media sosial berbasis smartphone. Secara garis besar, pengguna media sosial tersebut adalah para kelas menengah Indonesia yang mendomisili di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Adapun platform media sosial yang menjadi favorit bagi kelas menengah tersebut adalah Facebook 14%, WhatsApp 12% maupun Twitter 11%. Besarnya potensi pengguna media sosial di Indonesia kemudian mengakibatkan Indonesia sebagai the social media capital of the world on the Fitch Ratings 2013. Masifnya penggunaan media sosial dalam kebutuhan keseharian kelas menengah Indonesia menandakan kebutuhan akan akses informasi yang banyak, cepat, dan instan. Sebagai pesan dan informasi yang ditimbul menjadi sumber pengetahuan utama bagi kelas menengah Indonesia dalam menilai maupun menanggapi sesuatu. Dibandingkan dengan tawaran informasi yang ditawarkan oleh media konvensional, informasi yang ditawarkan oleh media sosial menawarkan ruang debat publik karena baik komunikan maupun komunikator dapat secara langsung saling menguji reliabilitas substansi informasi tersebut. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian penting bahwa suatu kinerja bahwa media di Indonesia adalah bagian dari konglomerasi politik sehingga menjadikan informasi sebagai bagian dari proses agitasi dan propaganda politik terhadap publik. Media sosial sebagai manifestasi politik digital. Eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi politik digital. Pengertian politik digital secara sederhana dapat dikatakan sebagai ruang membentuk ikatan-ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi postil 2012 ayat Soleman 2016. Pada dasarnya pengertian politik digital secara harfiah adalah arena besar yang
memungkinkan adanya partisipasi, representasi maupun artikulasi kepentingan, kemudian bersinergi dan berkonsentrasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya. Adapun kajian mengenai politik digital di antara kalangan ilmuwan sosial politik studi politik Indonesia masih langka. Studi awal yang mengangkat mengenai kajian politik digital datang dari Hill dan Sen 2015. Keduanya menyoroti fungsi mailing list maupun blackmail sebagai agen perantara ide-ide demokrasi pada konteks Orde Baru. Selanjutnya, kajian digital politik di Indonesia. Studi selanjutnya oleh Marliana Lim 2013 maupun Nugroho 2010 yang mengkritisi adanya peran internet khususnya media sosial berperan besar untuk ciptaan kesadaran politik bagi masyarakat. Adapun kajian Mutakhir dari Postil 2016 melihat adanya keterkaitan politik yang tercipta dari interaksi kelas menengah dalam sosial media. Secara garis besar, tingkatan politik digital kelas menengah Indonesia terdapat beberapa tahapan, yakni political awareness, kesadaran politik, political engagement, keterkaitan politik, dan kini political aktivisme. Aktivisme politik. Dalam beberapa khususnya muncul gerakan misalnya 1 juta pendukung KPK, Koin Cinta pria maupun relawan pada pemilu 2014 menunjukkan kesadaran politik yang dipicu media sosial kini sudah mengarah dari semula gerakan moral dan berbasis keterkaitan politik political engagement melalui menjadi gerakan politik political aktivisme. Namun adanya transisi itu juga belum bisa dijadikan parameter mendasar mengingat derajat kesadaran politik kelas menengah politik Indonesia yang masih fluktuatif tergantung pada konteks yang mempengaruhi. Kontribusi terhadap profesi politik kelas menengah Indonesia tergantung beberapa jauh isu tersebut, itu ide endorse dan kemudian influencer menyebarkan isu tersebut sebagai masalah atau kepentingan bersama interest bagi kelas menengah Indonesia. Premis tersebut yang sebenarnya menjadi titik bijak bahwa keberadaan media sosial Indonesia perlu untuk dioptimalkan sebagai media politik. Aspek dan titik krusial politik digital kelas menengah Indonesia. Terdapat 2 premis penting untuk merangkai politik digital bagi kelas menengah Indonesia, yakni 1. Penguasaan domain internet itu lebih baik menjadi arena kontrol dan negara atau menjadi arena pemikiran bebas bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Dan 2. Intensitas pengguna internet khususnya media sosial bagi kelas menengah Indonesia masih dimaknai sebatas aktivitas leisure dan pleasure dan bukan mengarah pada kegiatan politik. Persoalan pada poin pertama terletak pada keberadaan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang banyak memuat pasal multitafsir yang bisa berpotensi menduksi aktivisme. Media sosial bagi kelas menengah. Penetrasi negara berupa pengaturan internet sebenarnya sudah banyak dilakukan, misalnya pemberlakuan gateway untuk melarang konten pornografi jadi online, hak maupun phishing, dan juga memberlakukan slogan internet sehat untuk mengajak publik mengakses internet hanya untuk keperluan normatif saja. Persoalan pada poin kedua terletak pada kebutuhan internet bagi masyarakat Indonesia yang lebih pada urusan leisure dan leisure. Artinya bahwa internet belum menjadi karena penting untuk berdebat dan berdiskusi terhadap isu-isu terbaru. Bab 3. Penutup. Setelah membahas karakter khas dari teknologi media digital, dapat disimpulkan bahwa budaya digital adalah budaya teks yang kesinambungan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa teknologi digital memungkinkan fleksibilitas kesempatan bagi pengguna untuk menambah dan mengubah teks media. Selain itu, seperti studi khusus Kaskus.com yang telah dibahas di atas, perubahan ini dapat membawa pengaruh baik maupun buruk bagi industri media dan pengguna studi. Khusus ini telah menunjukkan bahwa budaya digital dan mendukung prinsip teks yang berkesinambungan dan terbuka memiliki beberapa keterbatasan. Saat budaya ini dikatakan mampu untuk membuka pintu demokrasi dan kreativitas yang baru, budaya ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk penyalahgunaan teks media, seperti membajakan muat-muatan negatif dan berkaitan dengan kredibilitas. Lebih jauh lagi, klaim yang mengatakan bahwa budaya ini juga memberikan keterbukaan dan demokrasi bagi semua orang yang tidak disetujui sepenuhnya, karena dalam media digital pun masih ada jenis-jenis kontrol tertentu walaupun memang tidak seketat kendali yang diterapkan pada media tradisional. Oke, hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih.